Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, kelas Pendidikan Biologi D 2019. Dengan anggota kelompok 7 yang pertama, Zafira, yang kedua, Sukriyah Fatimah Nur, yang ketiga, Wulan Nuzulia Putri, dan yang keempat ada Abeto. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi terkait penyakit hipertensi, di mana penyakit hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat Sumatera Barat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penyakit hipertensi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu hipertensi. Jadi, penyakit hipertensi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah kita, tekanan darah sistolik, lebih besar atau sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90. Nah, penyakit hipertensi ini tidak bisa kita anggap sebelah mata. Kenapa? Karena hipertensi merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, dikarenakan menjadi pintu masuk dari penyakit komplikasi seperti penyakit jantung, kemudian gagal ginjal, diabetes, dan juga stroke. Selanjutnya, kita harus mengenali bagaimana gejala hipertensi. Yang pertama, pusing atau sakit kepala berkepanjangan, kemudian sesak napas secara tiba-tiba dan sakit di dada, serta mimisan bahkan urin bercampur dengan darah. Gejala selanjutnya, mata berkunang-kunang secara tiba-tiba, serta jantung berdebar tidak teratur dan juga gelisah. Lalu, apa yang menyebabkan penyakit hipertensi dapat terjadi? Yang pertama, konsumsi garam berlebih. Garam tidak sepenuhnya jahat, namun kemungkinan garam menyebabkan hipertensi apabila dikonsumsi secara berlebihan. Mengonsumsi garam dapat meningkatkan jumlah natrium dalam tubuh. Kelebihan natrium akan menyulitkan ginjal untuk membuang sisa cairan dalam tubuh, sehingga akan terjadi penumpukan cairan, yang pada akhirnya penumpukan cairan ini akan menyebabkan tekanan darah menjadi naik atau dikenal dengan istilah hipertensi. Penyebab selanjutnya yaitu obesitas atau kelebihan berat badan. Obesitas atau kelebihan berat badan ini dinilai sebagai penyebab hipertensi yang paling sering terjadi. Semakin berat massa tubuh, maka akan semakin banyak darah yang diperlukan untuk mengantar oksigen dan juga nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Hal ini tentu menjadi penyebab kerja jantung menjadi lebih keras dari biasanya, sehingga tekanan darah lama-lama akan naik dan hipertensi pun tidak dapat dihindari. Penyebab selanjutnya yaitu malas gerak, atau dikenal dengan bahasa kekiniannya yaitu mager. Malas gerak merupakan penyebab hipertensi yang sering dianggap remeh. Detak jantung dari orang yang jarang bergerak biasanya cenderung cepat. Ini menjadi penyebab jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah, yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan tekanan darah atau dikenal dengan hipertensi. Penyebab selanjutnya yaitu stres berlebihan. Saat stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung. Hormon-hormon ini juga dapat mempersempit pembuluh darah sehingga akan terjadi peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Penyebab hipertensi selanjutnya yaitu juga dapat berasal dari keturunan atau gen. Setelah kita mengenali apa itu hipertensi, kemudian bagaimana gejala yang ditimbulkan, serta apa saja penyebab dari hipertensi ini, sekarang apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi penyakit hipertensi? Yang pertama, melakukan olahraga secara teratur. Mengonsumsi makanan seimbang, kemudian mengurangi mengonsumsi kafein dan rokok, serta mengontrol gula darah dan juga kadar garam. Selanjutnya, kami akan menampilkan cuplikan sosialisasi mengenai penyakit hipertensi kepada masyarakat sekitar. Baiklah, saya di sini sudah bersama Bang Pinto dan juga Bang Angga. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang poster hipertensi, suatu penyakit di mana banyaknya orang-orang terkena penyakit hipertensi
ada sekitar 120 sampai 300 juta manusia di dunia terkena penyakit hipertensi. Jadi risiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama dulu tentang penyakit hipertensi. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bang Vito. Bang Vito, apakah ada abang terkena penyakit hipertensi? Tidak ada. Selanjutnya kepada Bang Angga, apakah Bang Angga terkena penyakit hipertensi? Tidak ada. Jadi penyakit hipertensi merupakan tekanan darah yang tinggi. Nanti tekanan darah yang tinggi ini akan merusak yang namanya nanti adalah sel endothelial cell, di mana sel ini berada di lapisan pembungkus dari darah. Nanti akan rusaknya endothelial cell, jadi akan berakibat ke penyakit lain seperti myocardial infarction, seperti aneurism dan juga nanti penyakit lainnya. Jadi misalnya orang yang tekanan darahnya normal itu berkisar antara 110 mm merkuri, itu merupakan tekanan sistolik, dan nanti ada tekanan diastoliknya bang. Tekanan itu biasanya berkisar antara 80 mm merkuri. Nanti orang yang terkena penyakit hipertensi itu nanti ada tahap-tahapnya. Nanti ada tahap pertama, penyakit hipertensinya itu masih ringan. Nanti ada tahap kedua bang, itu nanti tinggi. Tahap pertama itu nanti tekanan sistoliknya itu nanti berkisar antara 120 sampai 129 mm merkuri. Kalau yang tekanan diastoliknya itu nanti berkisar antara 80 sampai 89 mm merkuri. Selanjutnya nanti tekanan darah orang yang tahap kedua hipertensi itu nanti tekanan sistoliknya itu berkisar antara lebih dari 140 mm merkuri, dan tekanan diastoliknya itu berkisar antara 90 mm merkuri. Jadi kita bahas selanjutnya primary hypertension. Jadi hipertensi tingkat pertama biasanya terkena pada orang yang obesitas bang, orang yang kelebihan berat badan, seperti orang yang pola hidup tidak teratur, begadang dan kurang minum air, dan juga orang perokok. Selanjutnya orang yang diet garam berlebih. Orang yang diet garam berlebih dapat mengakibatkan hipertensi tahap pertama bangga. Selanjutnya hipertensi tahap kedua bangga. Hipertensi tahap kedua ini disebabkan oleh rendahnya nanti darah yang mengalir ke bagian renal ginjal kita. Lalu nanti jadi ketika darah itu nanti mengalir itu rendah ke bagian ginjal bang, nanti ginjal itu akan memproduksi yang namanya renin. Ketika enzim renin diproduksi, maka mana enzim renin ini kan fungsinya untuk mempertahankan air. Air ini ketika air dipertahankan oleh enzim renin, air akan menumpuk di bagian renal arteri. Arteri itu pembuluh darah kita, sehingga meningkatkan volume dari renal meningkatkan darah di pembuluh renal arteri kita, sehingga mengakibatkan hipertensi. Selain itu penyebab lain rendahnya aliran darah di bagian renal kita itu disebabkan oleh penyakit seperti vaskulitis bang, penyakit arteriosklerosis, penyakit jantung seperti itu. Nanti juga penyakit fibromuskular displasia. Jadi fibromuskular displasia ini bang Vito bangga, jadi biasanya terkena kepada wanita muda. Nanti ukuran pembuluh darahnya khususnya renal arterinya itu nanti ukuran yang medium akan berubah jadi ukuran yang lebih besar, yang maksudnya lebih tebal, sehingga nanti aliran darah ke bagian ginjal kita itu nanti sedikit bang. Ketika sedikit maka nanti enzim renin diproduksi. Enzim renin akan meningkatkan darah di pembuluh renal arteri kita, lalu nanti hipertensi terjadi bang. Jadi treatment yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hipertensi pada manusia ini khususnya pola hidup bang. Jadi kita harus mengurangi yang namanya pola hidup yang tidak teratur bang. Seperti biasa tidur harus diatur, nanti tidur seperti jam 10. Kalau malam nanti jangan kita mengonsumsi air terlalu berlebihan bang. Di pola hidup terutama diatur bang. Jadi terima kasih kepada Bang Vito dan juga Bang Angga telah memberikan kesempatan waktunya bagi saya untuk mensosialisasikan faktor risiko dari hipertensi. Dan satu lagi tidak lupa, biasanya orang mengukur hipertensi itu kan nanti pada bagian brachial arteri bang, pada bagian sini biasanya bang, bagian lengan bang. Mungkin sekian bang, terima kasih kepada Bang Vito atas waktunya dan juga Bang Angga.